Sebelumnya kita sudah beli hosting WordPress-nya kan ya di HostGator. Nah, sekarang kita sewa untuk domainnya ya. Untuk domain, teman-teman bisa juga di provider yang di luar seperti ini, atau misalnya yang cukup populer GoDaddy ya namanya ya. GoDaddy ini. Ya, ada godaddy.com. Terus ada juga yang namanya domain.com. Terus ada juga yang namanya name.com. GoDaddy, ini domain.com, ini name.com. Nah, sebenarnya banyak sekali provider untuk kita bisa sewa domain ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau coba yang di lokal ya, provider yang di Indonesia boleh juga. Teman-teman bisa coba googling aja misalnya apa ya kata kuncinya ya, layanan domain Indonesia coba ya. Nah, gini kan, ada rumahweb.com, ada domainesia.com, ID web host, dengan Niaga Hoster dan seterusnya. Teman-teman bisa pilih sendiri aja. Lagi-lagi teman-teman bisa cari tahu informasinya dengan cara googling atau ke forum-forum Indonesia ya. Cari tahu mereka lebih suka sewa domain di mana gitu. Tapi menurut saya sih kalau untuk nama domain sih sama aja ya, mau di Indonesia mau di luar juga nggak masalah. Yang paling penting adalah hostingnya cari yang terbaik aja ya. Kalau hosting cari yang terbaik, tapi kalau untuk domain saya bilang sih di Indonesia providernya ataupun yang di luar seperti ini juga sama aja ya, karena domain itu adalah namanya aja ya. Tapi hosting bagaimana tempat penyimpanan apa namanya file ya atau data gitu, itu harus bagus, harus secure, harus cepat dan seterusnya. Nah, salah satu yang simple juga yang biasa saya pakai juga ada namanya masterweb.com ya. Coba saya ketikkan di sini masterweb.com. Nah, nih. Nah, enaknya masterweb.com ini dia lebih murah ya. Murah banget untuk harga domainnya. Hostingnya juga sih murah, cuman saya kadang banyak info masalah ya untuk hostingnya. Jadi untuk hosting saya recommended yang sebelumnya aja, HostGator gitu ya, Bluehost. Tapi untuk domain di sini lebih murah. Kita coba aja start gini. Nah, domain itu malah kalau nggak salah di bawah 100.000 ya untuk di sini. Ini domain, coba ya ke menu domain. Oh, ini daftarnya ya. Ini extension domain. Tapi saran saya teman-teman selalu coba cek dulu yang .com ya. Kalau nggak bisa .net, kalau nggak ada lagi .org. Tapi untuk bisnis paling bagus .com ya. Lebih gampang juga diingat sama orang gitu. Oke, ini coba order aja langsung di sini nih kayaknya. Beli domain dapat order. Nah, teman-teman di sini aja nih, langsung pilih kategorinya. Ini kan ada 5 langkah ya. Langkah 1 pilih produk. Produknya adalah domain. Domainnya ini aja nih, beli domain saja ya. Pilihnya ini, beli domain saja. Nah, gini. Terus masuk langkah kedua kan. Di sini beli domain baru. Nah, berarti di sini kan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ketikan gini ya, kita domain.com misalnya ya. Kita cek ketersediaan, nanti kalau misalnya sudah dibeli orang, berarti kan otomatis kita nggak bisa beli lagi kan. Informasinya nanti kayak gini. Ya, maaf sudah diambil orang gitu. Tapi kalau misalnya kita ini apa namanya? Coba kita tulis di sini cara sewa domain. Coba. Nah, kalau seperti ini kan berarti masih tersedia. Ya, masih tersedia. Oh, sekarang agak naik nih harganya. Biasanya sih di bawah 100, sekarang 110.000. 110.000 ya. Kalau seperti ini berarti tersedia. Nah, si domain ini berarti tadi sempat kita masukkan ya di hosting WordPress ini.
Coba kita lihat sebentar. Di sini nih. Nah, di sini kan kita sudah tulis di sini nama domainnya ya. Berarti nama domain yang kita tulis di sini sama dengan apa yang kita sewa di sini kan, ya. Harusnya sih domainnya dulu ya. Langkahnya itu domainnya dulu kita sudah sewa, baru kita ke hosting biar kita bisa masukin di sini ya. Oke, ya ini contoh aja saya masukkan nama domain ini ya, cara sewa domain.com gitu. Saya akan sewa domain namanya ini, lalu tambah keranjang belanja. Nah, di sini teman-teman akan menulis name server. Jadi name server yang kita gunakan di sini defaultnya name servernya itu master web ya. Tapi karena kita menggunakan hostingnya HostGator, nanti dari HostGator itu kita akan mendapatkan email mengenai name servernya ya. Setelah kita selesai order tadi, HostGator akan kirimkan ke kita lewat email kita data mengenai name server milik HostGator ya. Nah, nanti name server itu kita masukkan di sini ya. Tapi ini bisa dilakukan nanti kok ya. Ini misalnya begini aja dulu nggak apa-apa ya. Ini proteksi nggak usah lah ya. Opsional. Terus update keranjang belanja gini. Nah, teman-teman tinggal ini aja kan. Ini yang harus dibayar sekarang, ini yang sekarang ya 121.000. Ini untuk seterusnya ya, periodiknya. Ini check out. Nah, terus di sini apa namanya? Ini ya. Harus bayar biayanya. Di sini isi. Misalnya saya isi lagi ya. Rendra belajar. Ini saya udah pernah pakai nih. Begini ya. @gmail.com. Password lalu alamat Kebonjeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Ini udah. Ini nomor teleponnya ikutin aja di sini deh. Nomor teleponnya ini selalu diawali dengan 62 titik ya. Mintanya kayak gitu. Ini kayaknya nggak wajib. Nanti di sini kita bisa bayar via PayPal juga atau transfer bank ya. Bisa lewat Mandiri atau BCA gitu. Misalnya saya mau pilih yang BCA ya. Di sini saya centang aja. Terus di sini saya centang ini. Lalu selesai pesanan. Nah, kalau sudah seperti ini dia otomatis akan ke member area ya. Bentar, kita tunggu aja. Nah, gini. Ini sudah masuk ke member area ya. Member area. Jadi profil. Nah, ini kalau kita mau edit yang tadi ya. Lalu ini ganti password ya. Layananku ini kalau kita hosting ya, tapi kalau domain ada di sini. Nah, ini. Nanti kalau misalnya ini udah aktif, dia warnanya akan hijau backgroundnya. Karena belum dibayar ya, jadinya pending. Warnanya gini gray. Lalu di sini tagihan, ini yang kita harus bayar ya. Tiket support ini kalau misalnya kita ada problem atau ada yang mau ditanyakan ke technical supportnya, langsung ke sini aja. Nih, buka tiket support baru gitu. Nah, misalnya kita punya tagihan kan, kita tadi udah order tapi belum bayar, statusnya nih belum bayar. Berarti kita lihat tagihan ya, ini konfirmasi. Kita lihat tagihan aja dulu. Nah, di sini kita dapat invoice-nya seperti ini. Ini nomor rekeningnya. Nomor rekening yang BCA yang ini aja ya. Atas nama ini ya. Ini ada dua sih pilihannya, tapi katanya sih ini lebih cepat prosesnya. Kalau Mandiri ini. Lalu di sini description-nya ya. Ini nomor invoice-nya. Kalau misalnya teman-teman transfer via internet banking, boleh kasih informasi ini ya. Apa namanya? Di kolom beritanya, informasi nomor invoice-nya.
Ini harus dibayar. Nah, jadi teman-teman silakan lakukan pembayaran via internet banking atau ATM gitu ya. Nanti kalau sudah dibayar, kita tinggal konfirmasi pembayaran di sini. Nah, sini masuk ke halaman konfirmasi pembayaran, tinggal klik yang ini, konfirmasi pembayaran tagihan ini. Nah, nanti tinggal diisi aja metode transfer, misalnya store tunai, ATM atau internet banking gitu ya. Terus di sini yang kita bayar kan, ini yang X ini dihapus gini. Nah, terus tanggal bayar silahkan dipilih sendiri ya. Lalu ini kalau store tunai itu berarti ke bank ya. Kalau enggak berarti suruh isi kosongnya 4 kali. Ini nama kita, pemegang rekening, ini nomor rekening kita, itu aja. Nanti setelah diisi semuanya submit ya. Setelah submit, teman-teman akan menunggu biasanya beberapa menit atau sampai 1 jam atau 2 jam ke depan ya. Kalau misalnya lama bisa langsung kirim tiket support atau langsung kontak aja ke masterweb.com ya. Langsung telepon bisa ya, biar cepat prosesnya. Nah, kalau misalnya sudah dilakukan ya konfirmasinya dan nanti domainnya sudah aktif, maka kita akan mendapatkan email ya. Email informasi aktifnya domain ke email kita yang kita masukkan tadi di sini ya. Itu aja sih. Kalau misalnya selesai nanti saya akan melanjutkan lagi deh penjelasannya di video terpisah. Bagaimana saya setting untuk ininya ya. Di sini itu, nah masuk ke menu domain nanti di sini. Klik yang ini. Ini karena masih pending ya. Di sini kita bisa setting name server yang tadi. Name server dari si HostGator. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ya nanti di video yang lain.